Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita di atas Islam dan semoga mewafatkan kita di atas iman. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah tindakan bodoh kalau kita merasa diri kita sudah berada di puncak. Akhirnya setan datang dengan aneka ragam kelalaian. Setan datang dengan aneka ragam taksir, hal yang tak sempurna. Dan hal yang tak sempurna serta kelalaian-kelalaian itu akhirnya tak mampu kita lihat disebabkan kita sudah merasa berada di puncak. Itulah mungkin bahasa ringkas inti kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Wallahi, nasihat untuk diri saya sendiri sebelum menjadi nasihat untuk saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui media yang dimudahkan Allah kepada kita semuanya. Hati-hati dengan perangkap iblis. Logika Anda takkan bisa berhadapan dengan logika iblis. Pengalaman hidupmu takkan mampu manakala dihadapkan kepada pengalaman hidup iblis. Sekedar kemampuan diri tak bisa. Bukankah Nabi Adam telah ia keluarkan dari surga? Siapa diri kita dibanding Nabi Adam yang telah Allah ajarkan ilmu-ilmu yang sangat banyak? Tak ada manusia di permukaan bumi ini sekarang ini yang secara ilmu dan ketakwaan melebihi Nabi Adam. Kalau Nabi Adam saja dengan izin Allah syaitan berhasil mengeluarkannya dari surga, akankah engkau aman dari iblis dan bala tentaranya? Kalau engkau merasa aman, saya mengatakan engkau pandir. Izinkan saya untuk menggunakan kalimat-kalimat sedikit ekstrim dan tidak ada maksud kecuali nasihat. Dan tidak ada maksud menuding individu
namun ilmiah. Di antara kebodohan kuadrat adalah orang yang tak mengerti dan dia tak merasa dia tak mengerti. Tak tahu, namun merasa tahu. Perjalanan kita bertemu dengan kaum muslimin dan muslimat di sini, di sana sini, kita menemukan orang-orang yang tampangnya agamis, mulutnya kacau. Orang-orang yang pakaiannya sudah jubah, perilakunya sungguh menyedihkan. Tak sesuai tampilan zohir dengan setelah kita bergaul mengetahui apa dan bagaimana. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya berusaha untuk menasihati diri sendiri. Karena agama ini nasihat. Agama ini perbaikan diri, bukan perbaikan orang lain. Camkan itu baik-baik, wahai orang-orang yang belajar agama. Karena iblis datang kepada sebahagian orang yang belajar agama untuk mengkritik orang lain. Bukan belajar agama untuk mengkritik dirinya sendiri. Berhasil iblis melencengkan sedikit gerak langkahmu di titik ini, selamat, engkau terjebak dalam aneka ragam permainan iblis setelahnya. Mulai terasa dan mulai nyata orang-orang yang belajar ilmu agama tujuannya mengkritik orang lain. Akhi, engkau di akhirat tak Allah mintai pertanggungjawaban, kenapa dia sesat? Yang Allah minta kepadamu pertanggungjawaban adalah kenapa engkau berbuat maksiat. Katakan kepada saya, Ustadz salah. Kita diskusi sampai selesai. Terlalu banyak sekarang orang belajar agama, kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Seolah-olah dirinya aman dari aneka ragam jebakan iblis. Itu yang konten. Berikutnya yang nonton konten mirip-mirip. Karena hati yang sama berkawan dengan hati yang sama. Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Burung hanya akan berkawan dengan yang sejenis dengan burung itu. Hobi pengkritik mencari konten kritik. Setelah itu nebarkan konten kritik. Dia mengira dengan menebarkan konten kritik, dia telah beragama dengan baik. Saya bertanya, baik apanya? Apalagi bersama kritikan itu, ada bahasa-bahasa yang secara syariat terlarang. Sudahlah kerjaanmu mengkritik, bahasamu bahasa siap untuk dikritik. Oleh orang awam saja tahu itu bukan bahasa ahli ilmu. Itu bukan bahasa orang yang berusaha berjalan di atas siratim mustaqim. Saudaraku, kapan Rasul Anda bahagia dengan kesalahan orang lain?
Tunjukkan kepada aku satu kisah dari Rasul Anda tercinta bahagia melihat kesalahan orang lain. Bahagia menemukan titik lemah lawan. Bukan sejarah Rasul mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafat di kota Madinah. Tunjukkan kepada aku satu. Lalu siapa yang kita contoh? Siapa yang kita tiru? Sehingga aksi marak seperti ini mulai tak terbendung. Orang-orang yang belajar agama bukan untuk perbaikan diri, tapi untuk mengkritik orang lain dengan ilmu agama yang dia pelajari. Apakah untuk ini Allah turunkan agamanya? Bertamengkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang batil. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dijalankan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Karena yang batil tak pernah bertemu dengan yang hak. Hak apabila dicampur dengan yang batil sama dengan batil. Saudaraku, saudariku, hadir kebahagiaan di dalam diri ini, hadir kebahagiaan di dalam hati ini manakala melihat perubahan yang sangat banyak secara penampilan zahir. Awalnya majelis karaoke, sekarang sudah majelis taklim. Terjadi perubahan zahir yang membahagiakan. Tetapi pertanyaannya, sampai di situkah kita memandang? Yaitu tempat sudah berpindah dari karaoke ke masjid. Sudah selesai urusan? Ternyata belum. Next pertanyaan adalah, apa yang mereka bicarakan di masjid? Mereka ngomong apa? Ketika ngumpul, bicarakan apa? Tema bahasan apa? Bukan berarti kalau tempat duduknya di karaoke sudah pindah ke masjid berarti aman dari godaan iblis. Antum kira iblis gak bisa masuk masjid? Antum kira syaitan tak bisa masuk di majlis-majlis yang berada di masjid? Pintu aman. Apabila pintu masjid sudah ditutup, aman dari iblis atau dari syaitan yang mau masuk? Mari saudaraku, mari saudariku, kita belajar ilmu agama untuk apa? Kita belajar ilmu agama agar kita sendiri. Belajar ilmu agama agar kita sendiri berjalan di atas ilmu agama yang kita pelajari. Izinkan saya untuk mengatakan, kalau engkau belum bisa berjalan di atas jalan itu, tutup mulutmu bicara orang lain. Kalau ngurus diri sendiri saja nggak becus, ingin ngurus orang lain, yang benar saja. Bukankah di dalam Al-Quran perintah Allah adalah qu anfusakum? Bukan qu ghairakum? Bentengi diri sendiri agar tidak terjerumus ke dalam jabakan-jabakan syaitan dan bala tentaranya. Bukan bentengi orang lain. Bentengi masyarakatmu, bentengi wargamu, bentengi
provinsimu, bentengi negaramu. Enggak. Pertanyaannya, sekuat apa kita membangun benteng pertahanan dengan permusuhan kita dengan syaitan? Sudah amankah panah-panah syaitan mendarat di tubuhmu dan hatimu sehingga engkau seolah-olah orang sehat yang ingin merubah orang sakit menjadi sehat? Duduk seorang anak bersama ayahnya dari ulama terdahulu di sebuah masjid. Lalu mereka belajar ilmu agama. Ayah mengajarkan kepada anak, anak belajar dari ayahnya. Pemandangan yang langka di zaman sekarang walau masih ada. Allah takdirkan malam itu hanya mereka berdua yang belajar. Dan orang yang datang ke masjid, orang yang istirahat, tidur di masjid. Karena masjid dululah sentral kegiatan masyarakat. Bukan masjid zaman sekarang yang jam sekian ditutup, nggak boleh ada yang masuk. Karena kalau masuk dicurigai pencuri. Namun masjid di zaman dahulu adalah sentral kehidupan. Jantungnya aktivitas. Sehingga hal yang wajar orang masuk masjid untuk istirahat, tidur di masjid. Dan mereka tidak tidur di rumah, terutama pemuda-pemudanya. Dan sampai zaman kakek dan nenek kita atau zaman ayah kita masih terbiasa jarang tidur di rumah karena tempat tidur adalah surau. Intinya malam itu hanya mereka berdua yang belajar. Kemudian mereka istirahat, bangun, sholat, belajar lagi. Dan tak ada orang yang melakukan itu kecuali mereka berdua. Yang lainnya tidur sampai mendekati waktu subuh. Alhasil, di akhir menjelang waktu subuh si anak berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, untuk apa orang yang datang ke masjid kalau cuma untuk tidur doang?" Rasa-rasanya sebuah ungkapan yang lumrah bagi orang yang masuk masjid beribadah, sholat, belajar, menghafal, memahami, lalu orang di sekitarnya tidur. Dan tak seorang pun yang melakukan aktivitas itu sampai mendekati waktu menjelang subuh. Terlontarlah kata-kata seperti yang telah kita sampaikan. Wallahi kata-kata ini begitu ringan kalau seandainya ditanyakan dengan takaran kata-kata zaman sekarang. Tahu apa kata si ayah? "Anakku, engkau tidur seperti mereka lebih aku sukai daripada engkau belajar dan mulutmu menyakiti mereka." Tidur engkau seperti mereka, tak belajar dari tadi, tak sholat dari tadi. Dan engkau selamatkan lisanmu dari menyakiti saudara muslim yang tidur di masjid ini. Lebih aku cintai itu. Jangan engkau belajar. Belajar itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Kalau kita jadikan ini sebagai ibrah, kemudian kita menata hati, mencoba untuk berusaha seperti ini, kita akan mengatakan alangkah jauhnya saya dari kisah di atas. Dan ketahuilah, itulah Islam. Itulah agama Allah. Itulah agama yang Allah label dengan rahmatan lil alamin. Itulah agama yang Allah lebar dengan Islam, agama keselamatan. Lisanmu tak menyakiti orang lain, sekecil apapun bentuk penyakitan itu.
bentuk memberikan penyakit itu dan memberikan aniaya tersebut. Alangkah banyaknya rumus agama kita tahu. Lalu bagaimana kita dengan rumus-rumus agama itu? Apa yang kita lakukan? Apakah belajar ilmu agama hanya sekedar tahu, setelah tahu, selesai? Apakah belajar ilmu agama untuk sekedar belajar ilmu agama dan habis? Kalau itu saja untuk belajar ilmu agama, selamat engkau ke neraka. Allah mengancam dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah yang sangat besar. Kau pandai berbicara karena ilmu agamamu ada. Namun engkau tak mengamalkan apa yang engkau bicarakan itu. Diancam oleh Allah dengan murka berlipat ganda. Karena maktun secara bahasa Arab adalah amarah yang besar. Dan maktun telah ditambahkan kaburo. Maka terjemahan ayat, maka sungguh besar amarah Allah yang besar kalau kalian pandai berbicara tak mengamalkan. Pertanyaannya, apakah kita tidak merasa terancam dengan ayat ini? Ataukah ayat ini mengancam orang lain? Tak, kita. Tidak mengancam diri saya, tapi mengancam orang lain. Mengancam pelaku maksiat. Yang tahu haram tapi tetap menjalankan maksiat di sana, di sini. Orang-orang yang dugem di malam hari, orang-orang yang disko, di lantai disko. Hanya merekakah yang diancam oleh Allah dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Atau jauh lebih luas daripada itu ancaman tersebut? Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah bersama manusia, bermuamalahlah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Sudah sampai di mana kita mengintrospeksi akhlak kita menjadi akhlak yang baik? Sudahkah benar pernah di dalam hidup kita berusaha meniti, menati, bertatih-tatih untuk menjadi seorang yang punya akhlak yang baik? Atau akhlak kita masih terjerumus dengan aneka ragam akhlak buruk yang dilarang di dalam syariat dalam bentuk yang diharamkan? Seperti su'udzon, seperti ghibah, seperti buhtan, seperti merasa tak nyaman orang lain mendapatkan nikmat, hasad, belum lagi soal emosi, sejauh mana kita bisa kontrol emosi, sejauh mana kita bisa sabar, sejauh mana kita bisa qanaah, sejauh mana kita bisa mencintai untuk saudara kita umat Islam sesuatu yang kita cintai untuk diri kita sendiri, bahkan kalau bisa lebih baik daripada itu berikan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Bukankah itu para Ansar yang Allah puji di dalam Al-Quran? Pertanyaannya, di mana mereka dan di mana kita? Kalau kita buka lembaran ulama terdahulu yang kita sebut ulama salaf,
Yang kita menisbatkan diri kepada mereka dengan yakin bahwa itulah manhaj yang benar. Manhaj salaf. Manhajnya para sahabat. Beragama dengan manhaj salafus saleh. Kita nisbatkan diri mereka kita kepada para ulama salaf. Dan itu nisbat yang benar. Perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Rasul di dalam sunnah, perintah para ulama. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nisbatkan dirimu kepada para sahabat dan at-tabi'in dan atba'ut tabi'in yang saleh. Dan itu adalah intisab syar'i. Menisbatkan diri dalam bentuk yang sesuai syariat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian mau beriman, kalau mereka mau beriman seperti berimannya para sahabat, niscaya mereka pasti telah berjalan di atas jalan hidayah. Pasti kalian telah berjalan di atas jalan hidayah kalau kalian mau beriman seperti imannya para sahabat. Berarti kita disuruh meniru para sahabat. Tegas lagi di dalam Al-Quran surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, ayat yang sangat masyhur dan itu berulang-ulang dibacakan kepada antum oleh aneka ragam ustadz, oleh aneka ragam ulama yang pernah mendatangi tempat antum atau pernah antum dengarkan ceramahnya melalui media yang dimudahkan Allah untuk antum. Taib, itulah salafus saleh. Dan kita berusaha menisbatkan diri kita kepada mereka secara muamalah, secara ibadah, secara akidah, terutama secara akhlak. Namun kemudian kita mau bertanya, siapa mereka dan siapa kita? Siapa mereka dan siapa saya? Bagaimana mereka dan bagaimana kita? Lalu kemudian mau mentelisik dengan jujur dan menilai dengan penuh kejujuran apakah benar ucapan saya berusaha mengikuti salafus saleh terjadi seperti yang saya ucapkan atau yang saya ucapkan tinggallah ucapan saya. Wallahi, kalau ini kita renungkan dengan baik, kalau ini kita introspeksi dengan baik, kalau ini kita telisik dengan jujur, saya mengatakan malu kita mengucapkan saya mengikuti salafus saleh. Malu. Malu kita untuk mengucapkan kata-kata itu. Itu yang saya rasakan. Tapi ya harus diucapkan. Umat harus tahu beragama itu mengikuti salafus saleh, bukan dikarang sendiri. Diwajibkan untuk mengikut muhajirin dan ansar, bukan dikarang-karang pemahamannya dan cara mengamalkannya. Dikarang-karang metode agamanya, metode manhaj harus ikut salafus saleh. Tidak, Anda sesat. Dan sudah banyak alhamdulillah di negeri yang kita cintai ini kaum muslimin dan muslimat yang menyadari beragama harus mengikuti agamanya Nabi dan para sahabat. Ketika para sahabat itu hidup dan harus mengikuti pola agama mereka, tak boleh dibuat pola sendiri. Alhamdulillah. Dan ucapan-ucapan saya adalah orang yang mengikuti salafus saleh, manhajnya manhaj salafus saleh sudah banyak dari sebelumnya dan sebelumnya, mudah-mudahan semakin banyak dan semakin banyak. Kita bahagia dan gembira seperti yang tadi kita katakan di awal. Akan tetapi hati-hati, oh hati-hati, iblis tak semudah itu menyerah. Syaitan tak semudah itu putus asa. Tahukah engkau saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau engkau belum wafat husnul khatimah, iblis belum putus asa. Iblis masih memiliki harapan untuk membuatmu melenceng dari jalan yang lurus dan tak mendapatkan husnul khatimah itu.
Maka belum lagi pasti husnul khatimah, sudah yakin dapat husnul khatimah. Yakinmu itu datangnya dari iblis. Bukan dari kesolehan. Karena iblis ingin memberikan kepadamu amani, sesuatu yang kau hayalkan luar biasa enak, agar dia membuat engkau terbuai dan lupa yang salah yang kau lakukan minggu per minggu, bulan per bulan. Dikipas engkau muslim, engkau mukmin, engkau orang-orang yang bertakwa, engkau orang yang rajin sholat, engkau yang rajin puasa, engkau sudah ittiba kepada Nabi, engkau sudah salafus saleh, engkau sudah begini, engkau sudah begini. Lanjutkan dusta setiap hari. Lanjutkan ghibah setiap hari. Lanjutkan suudzon kepada manusia. Lanjutkan bermusuhan dengan tetangga. Lanjutkan, dan lanjutkan. Cukupkah di hadapan Allah ungkapan engkau bahwa saya pengikut salafus saleh? Apakah di akhir yang akan Allah nilai adalah mulutmu atau amalmu? Awal seseorang masuk agama Islam, pembenahan awal adalah anggota badan. Terjadi perubahan dalam anggota badan. Itu namanya muslim. Anggota badannya awal tak sholat menjadi sholat. Anggota badan awalnya tak puasa menjadi puasa. Anggota badannya awalnya tak menutup aurat menjadi menutup aurat. Awalnya tak melakukan zakat menjadi orang yang menunaikan zakat dan takut salah dalam menunaikan zakat. Orang yang awalnya tak cinta Mekah menjadi ingin bolak-balik ke kota Mekah. Itu namanya engkau menjadi muslim. Tapi please, belum mukmin. Itu belum mukmin, baru muslim. Iblis akan kipas-kipas, engkau mukmin, engkau mukmin, engkau mukmin, engkau mukmin, engkau mukmin, engkau mukmin, sehingga berhenti di titik itu dan tidak bergerak ke menjadi orang yang beriman. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, pujian Allah terhadap orang yang beriman, lalu kita tanya diri kita, apakah saya ada di sini? Mungkin semuanya kita menjawab, saya tak ada di situ. Mungkin iya, mungkin tidak, Allahu alam. Masing-masing introspeksi diri masing-masing. Karena tugas kita adalah introspeksi diri masing-masing, tidak introspeksi orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, maksud dan tujuan ini adalah menasihati diri saya sendiri. Wallahi, diri saya sendiri. Jangan antum kira ini pesanan orang lain. Tak. Ini pesan saya kepada diri saya. Dan saya ingin pesan saya kepada diri saya juga saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saudariku yang hadir, yang menyaksikan, karena saya mencintai Anda. Cintai untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Kalau kita baca biografi Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah, dan beliau adalah sebaik-baik manusia dalam muamalah. Beliau sebaik-baik manusia dalam menjalankan aktivitas bersama manusia. Kita akan menemukan kerasnya Rasul kepada orang-orang di dekat beliau, dan lemah lembutnya Rasul kepada orang-orang yang di luar beliau. Izinkan saya untuk membuat kalimat seperti ini. Kerasnya untuk orang-orang yang sudah ngaji. Lembutnya untuk orang-orang yang belum ngaji dan masih awam. Kalau tidak percaya, baca sejarah Rasul Anda tercinta. Kapan Rasul marah? Kepada siapa Rasul marah? Siapa yang dihajar?
dan siapa yang dilemah lembuti demikian hebat padahal melakukan kesalahan hebat. Bandingkan satu dan yang lainnya, Anda bertemu rumus kerasnya Rasul, tegasnya Rasul, marahnya Rasul kepada orang yang sudah belajar ilmu agama, tak mengamalkan ilmu itu. Dan lembutnya Rasul, lemah lembut yang luar biasa kepada orang yang belum tahu ilmu agama. Masih jauh daripada mengerti. Taib, praktek kita bagaimana? Kepada siapa lembutnya dan kepada siapa kerasnya? Tidakkah Rasul Anda ke timur, Anda ke barat? Kalau sudah teman, tutup mata dengan kesalahan teman. Namun kalau orang lain yang salah, seolah-olah orang itu telah melakukan hal-hal yang sangat hebat dalam kesalahan, sehingga harus disampaikan, harus di. Engkau tegur orang lain, saya tidak bicara antum, saya bicara ada orang lain yang saya ingin tuju bicara, tapi bukan antum insya Allah. Engkau tegur orang lain karena tak berjubah, temanmu berbuat riba, engkau diam? Sementara da'i lain tak berjubah engkau anggap bukan bermanhaj salaf? Hanya karena tak pakai jubah? Seolah-olah jubah adalah bukti seseorang itu salafi atau bukan? Maka awal seorang masuk agama Islam, yang terjadi perubahan dalam dirinya adalah perubahan bentuk zahir badannya. Seperti yang tadi saya katakan, dia masuk agama Islam dengan bersyahadat, dia jauhi syirik, dia jauhi kufur, kemudian dia mulai sholat, dia mulai puasa, dia mulai zakat, mulai berhaji, dan mulai nampak perubahan-perubahan zahir, mulai dari jenggot, celana cingkrang, jubah, cadar, baju yang longgar, terutama wanita, jilbab yang longgar terutama wanita. Saudaraku, itu masih muslim, belum mukmin. Kalau antum tidak percaya, baca syarah para ulama hadis Jibril. Ambil kitab yang bicara tentang syarah hadis Jibril. Ada syarah Imam Nawawi, ada syarah Ibnu Rajab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belasan tahun yang lalu. Panduan ilmu dan hikmah kalau tidak salah judulnya. Di dalamnya syarah hebat tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab, yang kata para ulama itu adalah syarah terhebat dari Arba'in Nawawiyah. Kita lanjutkan insya Allah setelah kita sholat isya berjamaah. Bagi yang mau lanjut, yang merasa bangkunya panas boleh mundur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hadis Jibril yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu. Pertanyaan pertama malaikat Jibril adalah akhbirni anil Islam.
Setelah Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam dengan rukun-rukun Islam, pertanyaan berikutnya adalah akhbirni anil iman. Setelah Rasul menjawab dengan rukun-rukun iman, pertanyaan berikutnya adalah akhbirni anil ihsan. Dan seluruh ulama syurrahul hadis mengatakan at-tadarruj minal asfal ilal a'la, berangsur-angsur dari yang paling bawah ke atas, berangsur-angsur dari yang paling bawah ke atas. Maka yang paling bawah adalah Islam, karena Islam adalah pembenahan zahir, dan zahir membenahinya lebih gampang daripada pembenahan batin. Karena pembenahan zahir adalah pembenahan anggota badan, dan pembenahan batin adalah pembenahan hati. Dan semua orang yang berusaha membenahi hatinya menjerit, sulitnya membenahi hati. Yang tidak pernah menjerit, merasakan sulitnya pembenahan hati, maka dia tak pernah membenahi hati. Ulama-ulama besar ternama dunia menjerit saking sulitnya dan susahnya membenahi hati. Dan itulah dia iman yang ada di dalam akhbirni anil iman. Dan orang yang beriman seperti yang ditanyakan dan dijawab oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam disebutnya mukmin. Dan orang yang Islam seperti yang ditanyakan dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutnya muslim. Muslim dulu baru mukmin. Dan manakala keimanan itu semakin hebat dan semakin hebat, maka puncak keimanan itu adalah ihsan. Dan orang yang sudah sampai kepada derajat ihsan disebut muhsin. Begitu lebih kurang tafsiran singkat atau syarah singkat dari syarah panjangnya para ulama tentang hadis ini. Manusia pertama kali melakukan pembenahan zahir. Setelah pembenahan zahir, melangkah kepada pembenahan yang lebih sulit, bernama pembenahan hati. Setelah dapat pembenahan hati, melangkah kepada yang lebih sulit, yaitu merasa selalu dipantau Allah, tiada waktu tanpa pantauan. Dan ini jenjang yang sangat tinggi daripada jenjang keimanan. Kesalahan banyak manusia, dia melakukan maksiat. Ketika dia mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dia mengira dia yang dipanggil, padahal bukan. Yang dipanggil Allah orang mukmin, bukan muslim. Oleh karena itu, orang muslim ketika puasa begitu saja, bukan puasanya orang yang beriman. Kenapa? Dia tak termasuk dalam panggilan ilahi.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Mereka-mereka yang tak sholat merasa dipanggil berpuasa. Engkau tak dipanggil. Yang dipanggil orang yang beriman. Panggilan khusus. Memang kepadamu diwajibkan berpuasa. Benar diwajibkan. Namun Allah memanggil keimanan, bukan keislaman. Dan ketika engkau tak sholat, Islammu saja belum beres. Bagaimana engkau akan merasa dirimu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu? Oleh karena itu, ketika yang dipanggil orang-orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang bisa benar-benar berpuasa. Ketika dia berpuasa dari makan dan minum dan syahwat wanita, dia puasa juga dengan lidahnya, puasa juga dengan matanya, puasa juga dengan telinganya, puasa juga dengan aneka ragam, bahkan puasa kepada hal-hal yang menjaga hati, jangan sampai hati itu berbuat maksiat. Inilah dia puasanya orang-orang yang beriman. Inilah dia hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan. Namun ketika yang tidak beriman berpuasa, ya lihatlah puasa orang yang tidak beriman. Mereka mengira jenjang iman itu jenjang di bawah, sehingga semua orang masuk. No, tidak. Masuk dulu ke Islam. Islammu sudah bagus, belum tentu engkau mukmin. Engkau sudah muslim, tapi belum tentu mukmin. Karena iman derajat di atas Islam. Oleh karena itu, wanita yang tidak menutup aurat dia mengatakan saya mukminah, mukminah dari mana? Oleh karena itu, orang yang tak berhenti melakukan maksiat mata lalu mengatakan saya mukmin, pertanyaannya mukmin dari mana? Maaf kalau saya akan mengatakan mukmin dari jebakan syaitan. Orang yang beriman tak begitu. Orang yang beriman, yang iman sudah masuk ke dalam dadanya, tak demikian. Matanya akan dijaga, telinganya akan dijaga, lisannya akan dijaga, kaki dan tangannya akan dijaga, bahkan dia menjaga yang lebih halus daripada semua itu. Kenapa? Karena hatinya sudah masuk ke dalam hati itu keimanan. Bukankah semua kita tahu hadis Nabi tercinta, iman adalah rajanya seluruh anggota badan. Apabila hati adalah rajanya seluruh anggota badan, apabila hati itu baik, baik seluruh anggota badan. Kalau hati itu rusak, rusak seluruh anggota badan. Maka hati itu adalah rajanya anggota badan. Ketika hati sudah dipenuhi oleh iman, otomatis anggota-anggota hati yang bernama anggota badan akan menjadi anggota-anggota yang beriman karena rajanya telah beriman, bernama hati. Otomatis mata menjadi mata orang yang beriman, telinga menjadi telinga orang yang beriman, lisan menjadi lisan orang yang beriman, kaki dan tangan demikian, akhlak demikian, budi pekerti demikian. Qalatil a'rabu amanna, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hujurat, berkata orang-orang Arab, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman loh. Walakin qulu aslamna, katakan dulu kami telah Islam.
Iman belum, baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang namanya iman itu belum lagi masuk sampai ke relung hati kalian. Belum. Hal yang patut kita khawatirkan, apakah saya terancam dengan ayat ini atau tidak? Apakah saya termasuk orang yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran ayat ini atau tidak? Pernahkah kita menangis gara-gara mengkhawatirkan, takut kalau kita tak termasuk ke dalam orang-orang yang iman telah sampai ke dalam hatinya, hanya sampai kepada muslim saja? Jangan kita katakan hanya mereka yang masih muslim belum mukmin, saya mah sudah mukmin. Untuk sementara berhenti dulu dari pengakuan lisan. Coba berenung sejenak dan jawab dengan hati nurani. Dengan penuh kejujuran, tempat di mana tak ada dusta di sana. Benarkah saya adalah orang yang beriman? Jawab sendiri. Introspeksi sendiri. Sekiranya iya, alhamdulillah. Kalau tidak, pertanyaan berikutnya adalah, kapan menjadi orang yang beriman? Apakah cukup sampai muslim? Sudah sekian tahun mengaji masih muslim, belum naik-naik kepada derajat mukmin? Terbukti transaksi masih dusta? Harta syubuhat masih doyan? Tontonan-tontonan syahwat masih merupakan hobi? Telinga tak cukup benteng untuk menahan datangnya musik? Lisan tak cukup benteng untuk bicara aib orang lain? Bahkan kaki terkadang masih melangkah ke tempat yang dia tahu tempat itu sebenarnya tak boleh didatangi. Saudaraku, saudariku, izinkan saya memberikan kepada Anda pada kesempatan yang berbahagia ini satu rumus. Yang kalau engkau pandai menggunakan rumus itu, mudah-mudahan jalan menuju perbaikan ke arah keimanan. Dan rumusnya adalah antara tajam dan tumpul. Apa yang harus Anda tajamkan, kemana harus ditajamkan, dan apa yang harus Anda tumpulkan, dan kemana harus ditumpulkan. Salah pasang tajam dan tumpul berakibat fatal. Benar pemasangannya, insya Allah selamat. Fa'akul, wabillahi akul, wabihi asulu wa ajul. Tajamkan pandanganmu kepada aib dirimu, tumpulkan kepada aib orang lain. Jangan terbalik. Tajamnya ke orang lain, tumpulnya ke diri sendiri. Bukan itu jalan orang yang beriman. Kalau sudah bicara orang lain, kayak nggak boleh salah. Kalau sudah bicara diri sendiri, apa salahnya? Tajamkan aib diri sendiri. Karena diri sendiri itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat.
Sejauh mana saya dengan mata saya? Sejauh mana saya dengan telinga saya? Sejauh mana saya dengan lisan saya? Alangkah banyaknya dan sulitnya menjaga maksiat lisan. Sejauh mana saya dengan apa yang saya ambil, apa yang saya berikan, apa yang saya tanda tangani? Sejauh mana saya dengan langkah-langkah saya setiap hari, setiap pekan, setiap bulan? Tajamkan ke titik ini saudaraku, karena titik ini yang akan ditanya Allah dengan detail. Wallahi Allah akan menanya titik ini dan detail kepada masing-masing kita. Kalau kita tidak detail membahasnya di dunia ini, takut di akhirat tengangu. Terperangah. Ternyata pertanyaan Allah detail. Dan kita tak pernah introspeksi diri detail. Kita tahu Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tapi kita tidak detail dalam menghisap. Sementara Umar detail dalam menghisap dirinya. Sampai detailnya Umar mengalahkan Abu Bakar. Tak ingin saya membicara panjang apa kisahnya antara Umar dan Abu Bakar. Akan tetapi Umar merasa Abu Bakar tak detail. Dan ia menasihati Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Abu Bakar merasa pendapatnya benar. Dan Umar berlebihan dalam detailnya. Dan mereka berdua manusia terbaik di permukaan bumi setelah ditinggalnya umat ini oleh manusia terbaik bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hasibu anfusakum yang dikatakan Umar detail dengan polanya Umar, bukan dengan pola kita. Kalau ada satu unta dari unta zakat hilang di negeri yang jauh sana, Umar akan ditanya Allah di akhirat dan akan bertanggung jawab kepada Allah di akhirat karena Umar pemimpinnya. Kenapa ada satu unta yang hilang? Ini dia hisapnya Umar, saudaraku. Ini dia hisapnya Umar terhadap dirinya, saudariku. Berapa ribu unta sedekah? Berapa ribu unta zakat yang harus dipertanggungjawabkan Umar di akhirat? Satu saja hilang, Umar akan dimintai Allah pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga Umar berkata, andai hidup di dunia ini pas-pasan, tak diazab dan tak dihukum dan tak dirahmati, bagi saya itu sudah cukup. Saking takutnya tak pandai menjalankan amanah dengan baik dan benar, padahal beliau adalah super benar dalam menjalankan amanah yang Allah berikan di pundaknya. Tapi begitulah introspeksi diri yang sangat detail dari seorang Umar bin Khattab. Dan dialah salafus saleh yang kita nisbatkan diri kita kepadanya. Kalau kita detailkan hisab diri kita kepada diri kita, wallahi saya tak tahu berapa yang akan terbongkar dari kekurangan yang harus kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Mau kita kemanakan kekurangan diri ini? Mau kita masukkan ke dalam sebuah keranjang yang namanya keranjang lupa? Atau kita masukkan ke dalam list di mana kita harus berbenah mencari skala prioritas yang terbaik dan terhebat? Ataukah kita masukkan ke dalam keranjang yang namanya keranjang abaikan?
Dan tidak ada yang diabaikan Allah. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Para pelaku dosa dan maksiat, mungkin itu adalah kita yang Allah maksud. Mungkin kita terancam dengan ayat ini. Mungkin, wallahu alam. Musyfiqina mimma fi, mereka ketakutan dengan apa yang mereka temukan dalam catatan amal mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kita. Ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan, tak menyisakan sesuatu yang namanya kecil. Illa ahsaha, melainkan ditulis lengkap, rapi, tak ada yang tersisa. Kalau kita tidak menghisap detail, takutnya ketajaman kita terhadap diri kita tak lagi tajam, dia akan tumpul. Dan kalau dia tumpul, artinya tajamnya kepada yang lain. Kalau engkau tak bisa menajamkan kepada dirimu, maka tajamnya kepada orang lain. Tak bisa menolak, karena hidupmu antara tajam dan tumpul. Kalau engkau tidak pandai menajamkan pisau itu, pisau perhatian, pisau introspeksi itu kepada dirimu, maka dia akan tajam kepada orang lain dan untuk dirimu tumpul. Abdullah bin Mas'ud, habru hadhil ummah, ulama umat ini mengatakan, man syaghalathu uyubu nafsihi ala uyubin nasi fahuwa ma'dzur, wa man syaghalathu uyubun nasi ala uyubi ghairihi fahuwa maghrur. Barang siapa yang aib dirinya telah membuat dia sibuk sehingga tak punya waktu mengurus aib orang lain, maka dia adalah orang yang mendapatkan uzur. Namun barang siapa yang sibuk dirinya mengurus aib orang lain sehingga tak punya waktu untuk mengurus aib dirinya sendiri, dialah orang yang tertipu. Siapa yang menipunya? Pasti si jago tipu bernama iblis dan bala tentaranya. Ayo, mau kita tajamkan kemana? Kalau sudah benar arah tajam itu kepada diri sendiri, insya Allah kepada orang lain tumpul. Karena hanya ada tajam dan tumpul. Kalau tajamnya ke sini, tumpulnya ke sana. Dan setelah itu, saya mengatakan tajamkan kepada orang yang semakin dekat dengan kita. Tumpulkan kepada orang yang semakin jauh dari kita. Jangan terbalik. Oleh karena itu lihat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Siapa ahlikum? Orang yang terdekat dengan kita. Tajamkan ke sana. Bukan tajam untuk cari-cari kesalahan.
tajam untuk mendeteksi kesalahan agar ada nasihat. Oleh karena itu, kenapa Rasul marah kepada para sahabat dan tak pernah marah kepada orang awam? Lihat biografi Rasul, tak pernah marahnya kepada orang awam atau marahnya kepada orang kafir. Marahnya kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Kenapa? Itu dia kaidah tajam dan tumpul. Muslim adalah pembenahan anggota luar, sementara mukmin pembenahan batin hati. Muslim adalah pembenahan tampilan luar, sementara mukmin adalah pembenahan yang ada di dalam. Dan ada di dalam itu berubah-ubah. Tak bisa permanen dalam satu kondisi dan situasi. Semua orang tahu itu. Muslim pembenahan zahir, nampak oleh manusia, sementara mukmin pembenahan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Muslim pembenahan gerakan sholat, sementara mukmin pembenahan kekhusyukan di dalam sholat. Percaya tidak percaya, hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang sering kita dengarkan, dibacakan kepada kita berulang kali oleh ustadz-ustadz kita, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih dari Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini takwa orang yang beriman. Dimanapun dia berada, dia bertakwa. Nampak oleh orang dia bertakwa, tak nampak oleh orang dia bertakwa juga. Takwa kepada Allah di dalam kesendirian dan juga takwa kepada Allah di saat ada orang di sekitarnya. Jangan ada orang di sekitar kita, kita tak lihat, setelah tak ada orang baru kita lihat. Ini namanya muslim, bukan mukmin. Bukanlah iman sekedar Anda tahu saudaraku, saudariku. Tapi iman itu adalah engkau mengamalkan apa yang engkau tahu. Sekedar tahu belumlah mukmin. Sampai engkau mengamalkan apa yang engkau tahu itu. Sekedar tahu halal dan haram belum mukmin. Sampai engkau benar-benar sesuai dengan halal dan haram itu. Sampai kau berjalan di atas jalan itu. Maka beberapa pertanyaan berikut ini tolong tanyakan kepada diri kita masing-masing. 1. Sudahkah kita tinggalkan maksiat yang kita tahu itu adalah maksiat? Jangan katakan saya mukmin tapi maksiat jalan, itu bukan orang mukmin. Tanyakan pertanyaan kedua, benarkah hatimu takut ke neraka?
atau sekedar tahu neraka dan azab neraka? Bukan takut neraka. Beda antara takut dan tahu. Kalau ingin antum aplikasi yang benar dalam takut adalah di luar ada harimau. Silahkan keluar kalau berani. Itu dia aplikasi yang benar soal takut. Karena antum takut kepada harimau, nggak berani keluar pintu. Pintu dikunci rapat-rapat. Kenapa? Takut harimau, ada harimau di luar. Itu dia yang namanya takut. Adapun Anda tak takut harimau, ada harimau di luar, lalu Anda keluar juga, itu namanya tak takut. Namanya apa? Berani. Namun Anda tahu di luar ada harimau. Sebenarnya engkau dirimu yang mana? Tahu atau takut? Soal neraka. Jawab sendiri. Introspeksi sendiri. Muhasabah sendiri. Karena di akhirat kita pun dihisab sendiri-sendiri. Kalau benar engkau takut neraka, satu, engkau akan jauhi jalan-jalan ke neraka. Ada jalan ke neraka di mata, ada jalan ke neraka di telinga, ada jalan ke neraka di lidah, ada jalan ke neraka di tangan, ada jalan ke neraka di kaki, ada jalan ke neraka di hati, ada jalan ke neraka di kulit, ada jalan ke neraka di hidung, ada jalan ke neraka di harta, ada jalan ke neraka di tahta. Jauhi itu. Kalau engkau tidak menjauhi itu, takutnya salah penilaian terhadap diri sendiri. Anda merasa takut neraka, sebenarnya Anda berani ke neraka. Seperti beraninya orang keluar masjid, padahal di masjid ada, di luar masjid ada harimau. Termasuk takut neraka adalah menjauhi tempat-tempat di mana berkumpul di sana indikasi-indikasi manusia penduduk neraka. Saya mengatakan indikasi karena tak ada kata pasti. Terlihat di tempat itu indikasinya mayoritasnya adalah penduduk indikasi penduduk neraka. Di zaman sekarang ini terlalu banyak muslim yang hidup tak bisa membedakan ini tempat maksiat atau bukan. Lalu kemudian kita hukum anaknya gara-gara melakukan keluar di masa liburan ke tempat-tempat yang kita anggap maksiat. Lalu kita hukum di sekolah, ayahnya protes. Kenapa dihukum anak saya Ustadz? Kan dia pergi bersama tantenya, kan dia pergi bersama omnya, mahramnya, dia pergi bersama saya. Kok dihukum? Saya saja membolehkan. Kenapa sekolah menghukum? Tak lagi tahu ini tempat maksiat atau bukan. Itu yang terjadi. Dan saya mengatakan ini bukan sesuatu yang saya khayal-khayalkan. Realita nyata yang pernah kita rasakan. Dalam mendidik abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin. Kita hukum di sekolah gara-gara dia pergi ke bioskop, ayahnya marah-marah. Kenapa anak saya dihukum gara-gara ke bioskop? Wong dia pergi dengan tantenya. Kita ingin menjauhkan anaknya dari tempat-tempat yang banyak maksiatnya. Bioskopnya nggak salah, filmnya yang salah.
Ada di bioskop itu diputar murotal, rame-rame kita ke sana. Tapi apa yang diputar di sana? Dan siapa yang datang? Dan apa yang ditonton? Dan apa yang dididikkan di sana dalam tontonan-tontonan itu? Itu yang jadi masalah. Bukan bioskopnya. Bioskopnya apa? Gedung. Dia adalah gedung bagaikan gedung-gedung yang lainnya. Tapi al-ibratu bima syuhid. Takarannya adalah pada apa yang disaksikan. Sebagaimana TV. TV juga benda mati. Tak ada hukum pada TV itu sendiri kecuali yang mubah. Namun apa yang disaksikan melalui TV itu yang jadi masalah. Tak faham masalah ini membuat sebagian orang tak mengerti mendudukkan masalah TV. Antara ekstrim dan terlalu serampangan. Pertanyaan berikutnya, apakah benar-benar di hatimu benar-benar mengidam-ngidamkan surga atau tidak? Orang mukmin mengidam-ngidamkan surga. Benar-benar ingin ke surga. Maka kalau benar-benar di hatimu adalah orang yang mengidam-ngidamkan surga, akan terlihat dalam anggota badan. Karena kalau hati sudah demikian, anggota badan ngikut. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau saban hari sholatnya masbuk, saya tahu Anda bukan orang yang doyan ngejar surga. Karena pencinta-pencinta surga, masbuk baginya merupakan sebuah aib. Kalau bukan karena tertidur, atau terlalu lama di kamar mandi gara-gara perut sulit untuk dikondisikan, maka tak masbuk. Rumahmu dengan masjid hitungan berapa langkah? Engkau masbuk, saya bertanya, ada apa? Katanya cinta surga. Ketika amal terbaik menuju surga sedang dihidangkan Allah, engkau masbuk melulu. Sekali-kali wajar, melulu tak wajar. Tak wajar dengan ungkapan dirimu ingin mengejar surga dan benar-benar ingin ke surga. Tak cocok dia. Jaka sembung bawa golok. Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyib, ulama tabi'in di kota Madinah. Beliau mengatakan, tak pernah azan berkumandang dari masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, semenjak 30 tahun yang lalu, melainkan saya sudah di masjid. Tak pernah azan berkumandang dari masjid ini semenjak 30 tahun yang lalu. Bukan 3 hari yang lalu. Bukan 3 pekan yang lalu. Bukan 3 bulan yang lalu. Bukan pula 3 tahun yang lalu. Namun 30 tahun yang lalu. Ini dia salafus saleh. Yang kita nisbatkan diri kita kepada mereka dalam akidah muamalah ibadah. Ini muamalah mereka, ini ibadah mereka. Ibadah kita di mana? Kalau benar-benar di hatimu benar-benar mencintai surga, yang benar-benar cinta surga, akan terlihat di anggota badanmu berburu. Engkau tak peduli orang lain tak berburu atau tidak, yang penting engkau berburu. Dan engkau merasa pedih di suatu saat engkau
Tak seperti yang engkau idam-idamkan dari dirimu. Tapi kalau sudah nyaman, masbuk, bahagia, kalau rakaat pertama imamnya panjang, datangnya pas mau ruku, bahagia. Itu pencinta surga yang mana itu? Saya nggak tahu biografi pencinta surga seperti itu, gitu. Kan biasanya tuh Jumat bacaan imam panjang kan? Bahagia kalau sampai masjid itu imam mau ruku. Bahagia. Terlambat sekian ayat Al-Quran terlambat, engkau bahagia. Dan engkau menyatakan saya cinta surga Allah. Bukankah itu cinta palsu? Bukankah itu cinta monyet? Dengarkan kisah di generasi terdahulu bukan untuk ditiru, tapi dilihat bagaimana dia merasa sedih dengan ketinggalan sholat berjamaah. Dikisahkan dari semangat para salafus saleh tak mau ketinggalan sholat berjamaah, Allah takdirkan suatu saat ketiduran. Sehingga manusia apa yang dia lakukan? Dia kejar masjid sana, sudah selesai. Dia kejar masjid ini, sudah selesai. Dia kejar ke masjid lain, sudah selesai. Akhirnya dia pulang, lalu sholat wajib sebanyak 27 kali. Para ulama mengatakan bukan untuk ditiru, karena itu tak boleh. Namun untuk dilihat, lihat semangat mereka yang luar biasa. Lihat sedihnya mereka ketinggalan sholat berjamaah. Sementara kalau hujan turun kita bahagia tak ke masjid. Mana suri tauladanmu dan di mana menjadikan mereka suri tauladan yang kau katakan itu? Pertanyaan yang berikutnya, sejauh mana engkau telah menunaikan hak-hak manusia yang ada pada dirimu? Dalam bermuamalah, engkau punya kewajiban kepada mereka dan mereka punya hak atas dirimu. Mari bertanya, sejauh mana saya telah menunaikan hak manusia kepada empunya hak. Supaya saya tidak dituntut di akhirat, haknya belum saya berikan. Jangan mengerti nuntut haknya kita, tak pandai memberikan haknya orang lain. Kalau ingin menjadi mukmin sejati, kalau ada niat untuk mengarah ke sana, dalam kehidupan kita pasti bermuamalah. Dan dalam muamalah adalah kewajiban dan hak. Hak saya, kewajiban dia. Haknya dia, kewajiban saya. Bukankah demikian bab muamalat? Lalu sejauh mana kewajiban saya tunaikan, haknya dia saya berikan? Biografi orang yang beriman lebih banyak haknya yang tidak ditunaikan dibanding dia tidak menunaikan haknya orang lain. Biografi orang-orang yang beriman sejati lebih sering terzolimi dalam biografi hidupnya daripada sekali-kali terjadi dirinya menzolimi karena dia manusia. Pertanyaan berikutnya yang keberapa ini? Kelima. Sejauh mana
kita benar-benar merasa ingat kepada Allah. Karena orang yang beriman itu sifat mereka selalu ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itulah yang membuat mereka terus mendekat kepada Allah karena ingat itu. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, ingat yang terus-terusan, ingat yang banyak. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kalian menjadi orang-orang bagaikan orang-orang yang selalu melupakan Allah. Dari 24 jam hidup kita, katakanlah 8 jam untuk tidur. Masih sisa 16 jam. Dari 16 jam, berapa jam yang ingat Allah, berapa jam yang tak ingat Allah? Hanya kita yang bisa menjawab karena kita yang tahu siapa kita. Orang lain tak tahu siapa kita. Dan jangan kita merasa bagaikan orang yang beriman, bagaikan orang yang beriman, tapi sebenarnya lebih dekat kepada bagaikan orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Pertanyaan yang terakhir, walau bukan yang terakhir, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang bisa kita ungkapkan, namun hanya sebagai pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat. Kalau di hati orang yang diberikan peringatan ada iman. Pertanyaan terakhir, apakah engkau mengira dirimu sudah mukmin? Kalau engkau mengira diri sudah mukmin, itu artinya engkau sudah jauh dari perbuatan dosa. Tapi kalau masih dekat dengan perbuatan dosa, jangan kira dirimu masih sudah mukmin. Kalau hari ini berdosa, besok dosa yang sama dilakukan, besok dosa yang sama dilakukan, engkau bukan mukmin. Masih muslim dan boleh jadi fasik. Dan itu kata Imam Ibnul Qayyim seburuk-buruk nama untuk orang yang keluar dari koridor keimanan. Allah tidak menyebutnya mukmin, tapi Allah menyebutnya fasik. Allah menyebutnya zalim. Allah menyebutnya mujrim. Maka tanyakan beraneka ragam pertanyaan yang di dalamnya adalah introspeksi diri dan jawab dengan jujur, dan jujurlah kepada Rabbmu. Dan jangan bohongi diri sendiri, apalagi membohongi pencipta diri. Tak ada gunanya bohong kepada pencipta diri, dan alangkah pandirnya bohong kepada diri sendiri. Maka jujurlah kepada diri sendiri dan jujurlah kepada pencipta diri kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai menata hati, mulai menata amal, mulai menata mata, mulai menata telinga, mulai menata lisan, dan alangkah sulitnya. Mulai menata langkah, mulai menata tangan. Soal apa yang terjadi di masa lalu, obatnya adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi permasalahannya adalah, apakah kesalahan masa lalu masih akan dilakukan esok? Kalau iya, berarti tidak taubat. Kalau tidak taubat, maka Allah tak berjanji, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat.
Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Allah janjikan itu untuk orang taubatan nasuha. Adapun orang yang taubatnya taubat sambalado, taubat karena sakit, setelah sakit hilang kerjakan lagi. Taubat karena ketahuan, setelah hilang ketahuannya kerjakan lagi. Maka Allah tak menjamin. Karena Allah hanya berjanji untuk orang yang taubat, taubatan nasuha. Saudaraku kaum muslimin, mari kita melangkah menjadi orang yang beriman. Wahai orang yang berbicara, berat. Saya tahu itu berat. Tapi tidak mustahil, saudaraku. Allah tak pernah menyuruhmu untuk melakukan hal yang mustahil. Allah menyuruhmu melakukan hal yang berat, tapi tak mustahil. Engkau bisa jaga matamu, engkau juga bisa jaga lisanmu. Engkau bisa jaga telingamu walau seberat apapun rintangan di negerimu. Dahulu para salafus saleh untuk membuat konsekuensi beriman rela sampai melepaskan nyawanya. Rela mengorbankan nyawanya demi imannya. Bukankah itu lebih berat dari apa yang sedang Anda rasakan zaman sekarang? Dan sudahkah tantangan imanmu adalah engkau serahkan nyawamu? Insya Allah tak seperti itu. Karena Allah tahu kita lemah. Maka dihidupkan kita di zaman sekarang, tak di zaman dahulu. Kalau dihidupkan kita di zaman Rasul tercinta, kemungkinan mungkin wallahu alam iman setipis kita pengikut Abu Jahal dan bukan pengikut Rasul tercinta. Maka bersyukurlah dihidupkan Allah di zaman yang rintangan keimanannya tipis, tak berat seperti rintangan keimanan Bilal. Allah tak pernah menyuruh Anda untuk melakukan hal yang mustahil. Yes, Allah suruh Anda melakukan hal yang berat. Karena di situ Allah ingin menguji dirimu. Serius gak ingin ke surgaku? Seriuskah engkau ingin bertemu dengan diriku? Sejauh mana tetangga kita aman dari lisan kita? Sejauh mana guru-guru kita aman dari lisan kita? Sejauh mana sahabat-sahabat kita aman dari lisan kita? Wallahi kalau Islam ini benar-benar diamalkan, tak ada senikmat Islam itu sendiri. Namun sekarang terlalu banyak yang menjerit, saya pergi ke sana, saya berharap hidup yang lebih baik, ternyata lebih kacau. Mungkin inikah namanya perkumpulan orang-orang yang beriman? Aqulu qawli hadha wa in uridu illa al-islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkalt wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun.
Kepada Allah kita bertawakal. Dan apa yang bisa saya sampaikan, upaya dari diri sendiri untuk menasihati diri sendiri dan orang-orang yang dia cintai. Dari kaum muslimin, muslimat yang hadir di majelis ini ataupun menyimak acara ini. Lebih baik takut di dunia daripada takutnya di akhirat. Lebih baik aman di akhirat dibanding merasa amannya di dunia. Karena para ahli ilmu mengatakan Allah tidak gabungkan kepada orang yang beriman dua rasa takut. Kalau dia takut di dunia berarti aman di akhirat. Namun kalau dia aman di dunia, takutnya di akhirat. Pilih salah satu, engkau mau aman di mana dan takut di mana. Kalau merasa aman dengan maksiatmu di dunia, khawatirnya itu yang mendatangkan takut berlebihan padamu di akhirat. Oleh karena itu, takutlah kepada perbuatanmu sendiri di dunia agar mudah-mudahan di akhirat Allah datangkan keamanan kepadamu dan tidaklah yang menjadikan orang yang beriman kecuali karena takutnya yang luar biasa di dunia. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun dalam surat Al-Ma'arij. Dan orang-orang yang ketika di dunia hidupnya ketakutan dari azab Allah. Sampai di mana kita merasa ketakutan itu? Sampai di mana kita takut? Sampai di mana kita takut terhadap azab Allah yang Allah katakan itulah sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya bahkan itu. Ini yang bisa saya sampaikan saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah sebagai usaha untuk tanasuh, memberikan nasihat. Sebagai usaha untuk introspeksi diri dan muhasabah. Khawatirnya beda apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan. Dan ketika itu terjadi, Allah menilai kita pendusta dan bukan orang jujur. Dan tempat pendusta bukanlah surga Allah. Surga Allah untuk orang-orang yang jujur. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan tema, silahkan diajukan. Kalau tidak ada atau pertanyaannya di luar tema, mohon jangan diajukan karena kemungkinan besar saya tak akan jawab. Maka kalau ada pertanyaan sesuai tema, ingin dipertegas, ingin diperjelas, ada sesuatu yang kurang pada tempatnya, antum tegur ana, ada kesalahan tadi Ustaz, fadhol, silakan. Karena saya manusia, tak lekang daripada kesalahan dan kekhilafan. Mungkin terlalu terbawa situasi, keadaan, emosi, sehingga ada kalimat-kalimat yang kurang wajar, kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya, silakan tegur. Dan saya hanya akan mengatakan jazakumullahu khairan. Nah, tak ada pertanyaan berjalan ke depan? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Harapannya kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Mari kita benar-benar mengamalkan perkataan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan ketahuilah Umar mengatakan itu dengan praktek muhasabah yang detail. Kepada Allah kita memohon bimbingan, taufik dan hidayah. Kepada Allah kita mohon agar Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Dan kepada Allah kita berharap apa yang ada di depan lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Dan kepada Allah kita berharap Allah wafatkan kita di amal terbaik kita di permukaan bumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.